Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Selamat berhari Selasa di penuh hari Selasa yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Tuhan berikan rezeki yang banyak buat Anda semuanya, kesehatan yang luar biasa, serta nikmat bahagia ya. Jadi kemarin saya sebenarnya nggak mau live masalah handphone 78 ini. Tapi ya sudahlah. ini handphone. Ini handphone 78. Ini handphone 78 ya, yang kemarin dibelikan. Tujuan saya belikan di handphone itu tujuannya cuma satu ya, biar dia lebih bisa menghibur dirinya, biar dia bisa di rumah aja, gak usah kemana-mana berjalan. Mungkin dengan handphone pikiran saya dia bisa lebih maju. Nah, tapi saya sebenarnya nggak mau lab. Kalau saya lab ini saya jelekkan seseorang ya, saya jelekkan aib orang. Apa sih Pak Ipan ambil handphonenya 78? Kalau saya jelasin detailnya, kalau saya sampaikan detailnya seperti apa, akan ada orang yang saya permalukan ya. Jadi cukup orang-orang tertentu lah yang saya tahu, yang saya sampaikan ya. Handphone ini teknologinya canggih ya, handphone ini bisa ngapain aja ya. Sampai kemarin suatu insiden itu yang terjadi dalam dia itu, orang tuanya marah terkait masalah handphone ya. Sebenarnya 78 sih bagus. Kadang-kadang orang-orang yang ngirim link ke dia, ngirim video ke dia, ke WA-nya, nah jadilah sifat yang kurang bagus ya. Jadi sifat yang kurang bagus, yang kalau saya bilang saya teruskan akan berdampak hal yang buruk buat diri dia ya, buat ya nggak bagus lah buat keberlangsungan hidup dia. Makanya kemarin saya minta handphonenya lagi, saya ambil handphonenya lagi, tujuannya buat menyelamatkan dia ya. Pokok orang tua itu udah sempat marah lah, dia melakukan hal-hal aneh di rumah gitu loh. Saya nggak perlu sebutin hal-hal aneh seperti apa. Saya sebenarnya nggak mau ngasih tahu gitu bang, nggak perlu saya kasih tahu ngapa sih handphone 78 itu saya ambil, saya iniin, karena kesian nanti ada yang lebih malu lagi. Makanya saya sampaikan handphone 78 ini akan saya berikan sama orang ya yang memang membutuhkan ya, memang membutuhkan ya. Kemarin saya dapat juga saya video 78 itu lagi video call sama orang ya. Saya nggak akan sebutkan video callnya seperti apa, tapi intinya video call ya, video call sama orang yang video call itu saya rasa kurang pantas lah. Kalau sempat tersebarkan makin kesian lagi. Nah gitu loh. Jadi saya merasa bersalah. Siang ya, diancam gimana pak? Dia tinggal di mana? Ya coba suruh koordinasi sama polsek pemangkat dulu pak. Adanya pak tinggal pemangkat ke dia. Iya sudah, enggak apa-apa. Saya lagi live nih pak, nanti telepon lagi lah ya. Saya lagi live nih. Ya jadi saya nggak mau nambah jejak yang nggak baik. Ya saya merasa bersalah juga kalau saya ngasih handphonenya cuma buat hal-hal yang kurang bermanfaat. Kesian sama yang bersangkutan ya. Udah saya sampaikan sama orang tuanya juga melalui Bang Cai, tetangganya juga udah lihat sendiri kelakuan seperti apa. Jadi jangan sampai semakin jauh. Makanya handphonenya saya ambil, akan saya berikan kepada orang yang memang membutuhkan. Sekarang lagi daring kan,
daring buat yang belajar dari rumah ya. Jadi kalian nggak perlu pertanyakan lagi kenapa handphonenya diambil Pak Ipan. Saya orangnya juga nggak akan mau ngasih barang terus saya ambil lagi, tapi demi kebaikan dia ya kita ambil, tapi ada gantinya. Nanti gantinya kita pakaikan yang ini nih. Nah, telepon biasa, tinggal teleponnya boy ya. Kalau kasih handphone ini bayo kemana-mana ya. 78 sudah. Saya sekalian mau ngebahas masalah investasi ya. Ini saya cerita investasi tapi nanti aja lah labnya, nanti nggak nyambung susah. Nah, ini sudah ya, saya teruskan atau saya putus dulu nih labnya nih, masalah investasi ini. Saya mau cerita masalah investasi ya. Saya nggak mau nyebutin nama investasinya, nanti banyak yang tersinggung ya. Karena dari kemarin yang lapor ini ke saya ini banyak ya, mulai dari jutaan ya sampai ratusan juta, bahkan ada yang mendekati 1M. Nah, kalau masalah investasi ini dia ini kita nggak bisa ngelaporin satu. Kalau saya ini member nih, saya member ya, saya member, terus saya mengkumpulir orang top up sama saya semuanya, orang top up, terus ternyata hilang barang itu. Dia mau ngelaporin saya, nggak bisa, saya juga korban gitu loh. Kalau dalam hal ini kalian tuh jangan saling menyalahkan, kalian jangan saling nyalain. Itu uangnya dipegang sama si A itu, yang notabene sama-sama kalian tuh di Singkawang. Kalian sama-sama di Singkawang, kalian berkawan sama dia, terus ada masalah kayak gini, kalian langsung mau bilang kawan kalian nggak bagus, bla bla bla. Sama, kawan kalian juga kena tipu. Saya tidak bilang investasi apa ya, karena banyak sekali Singkawang ini yang ikut investasi seperti itu ya, investasi seperti itu yang banyak merugikan orang ya. Saya nggak nyebutin nama investasinya apa ya, kalian tahu sendiri lah, karena kalau saya sebutkan di sini nanti saya kena bully rame-rame sama yang ikut investasi itu ya. Saya cuma mau cerita sama kalian harus hati-hati dalam ikut namanya investasi. Saya sudah sering ditawarin orang, mulai dari zaman-zaman dahulu itu sampai ada yang masuk penjara orang Singkawang itu. Nah, saya sudah mulai banyak ditawarin itu ya. Itu hilang, lanjut lagi namanya yang pakai emas-emas itu, lot itu. Aduh, jangankan orang umum, polisi juga banyak yang kena. Cuma diam-diam aja. Cuma saya berpikirnya kayak gini, Tuhan tuh nggak akan datang, dan rezeki itu nggak akan datang dengan sendirinya kalau kamu nggak cari. Kamu harus cari dulu rezeki itu ya. Kamu harus cari dulu rezeki itu. Kamu harus berpikiran secara logika. Saya nggak bilang kalian kurang pintar, enggak ya. Saya cuma berpikiran secara nalar saya. Saya nggak nyarankan kalian ikut nalar saya. Ini cuma nalar saya ya. Bank yang dijamin oleh negara ya, bank yang dijamin oleh negara, yang sudah ada aturannya ya, yang sudah ada aturannya, tidak akan mungkin memberi bunga sebesar itu ya. Tidak akan mungkin membeli rumah memberi bunga sebesar itu. Orang transfer 100 juta, top up 100 juta, kamu bisa dapat 8 juta satu hari. Tuh, tergiur nggak? Dapat 8 juta satu hari. Bank ngajak 1M aja baru berapa juta depositnya. Ini 100 juta bisa dapat 8 juta satu hari. Dalam tempo 10 hari tambah tempo 12 hari Anda sudah balik modal. Anda top up lagi. Nah, kalau sekarang kalian saling menyalahkan, itu nggak ada gunanya. Kalian jangan nyalain member si A. Member si A ini ngumpulir orang. Kalian mau laporin dia, nggak bisa. Dia juga korban. Sekarang kalian ini harus kerjasama, harus kompak. Ya laporin, ya silakan laporkan.
Singkawang banyak yang kena, cuma nggak mau lapor. Nggak mau lapor Singkawang itu, nggak tahu, mungkin malu atau apa kali ya. Tapi yang ngechat sama saya banyak, yang nanya sama saya banyak. Nah, mulai dari puluhan juta sampai ada yang mendekati hampir 1 M. Banyak itu. Nah, saya dari dulu tuh nggak tertarik hal-hal seperti itu, karena biarlah kawan itu, kawan-kawan saya ngiming-ngimingi saya itu, bukan lagi duitnya gini, tapi sekali bangkrut, sekali off kayak gini, itu nanti ujung-ujung mulai menyalahkan satu sama yang lain. Kamu yang gini-gini, aku store uang sama kamu loh, ini sama kamu. Yang di store uang pun kawan juga, member juga. Nah, kan bisnis MLM ya. Nah, jadi kalau kalian mau ikut investasi ya, saya tidak menyarankan kalian untuk tidak ikut. Silakan ya, silakan. Kalian mau ikut ya silakan, tapi ingat, harus berhati-hati. Kalian harus tahu dulu badan usahanya bagaimana, terdaftar tidak di OJK-nya, ada nggak perusahaan ini resmi nggak yang masuk dalam dalam daftar investasi yang ada, yang resmi gitu loh. Harus Anda cek semuanya. Anda jangan cuma berpautan sama website aja. Bikin website, Anda nggak tahu kantornya di mana. Taunya di tempat yang jauh, tapi nggak tahu tempatnya di mana. Nah, kalian nggak tahu tempatnya di mana, siapa pemegang sahamnya, apa usahanya. Kalian cuma taunya pesanan pun fiktif katanya. Pesanan fiktif, nggak ada barang, cuma pesan-pesan aja dapat duit gitu. Nah, kalian harus berhati-hati ya. Saya mohon maaf kalau ada bukan niat saya nyinggung orang, enggak, ini buat semuanya. Saya himbau ini buat semuanya, bukan buat kalian yang udah kena tipu, enggak. Yang belum kena tipu nih enggak ada salahnya saya kasih tahu. Bukan saya ngelarang, tapi harus berhati-hati, harus teliti, harus jeli. Kenapa Anda harus jeli? Ya, kayak gini jadinya. Investasi tapi hapus kayak gini kan kesian. Kalau mau investasi itu ikut saya. Kalau kamu ikut saya investasi pasti kaya. Bantu orang miskin, bantu orang nggak mampu, bikinin rumah orang miskin, beramal tempat ibadah, itu investasi semuanya. Investasi jangka panjang tuh. Ling-ling tuh sering investasi itu. Ling-ling sekali investasi itu 10 juta dia kirim ke saya itu. Bukan dikit-dikit dia investasi itu, tapi jelas gitu bang. Kadang-kadang saya lucu baca chat orang ini. Kalau tahu gitu Pak, mendingan saya ikut bakso duitnya Pak katanya. Berarti kan nggak ikhlas kalau seperti itu. Sudah terjadi masalah baru ngomong. Kalau tahu seperti itu Pak, ya saya mendingan ikut buat bakso duitnya. Gitu. Berarti kan Anda nggak ikhlas untuk berbagi. Ya, kalaupun Anda masih ada yang main investasi kayak gitu, kalau kalian mau mau lanjut ya silakan. Saya juga nggak ngelarang, mau ngelarang orang nggak bisa. Apalagi mau jelek-jelekkan nama investasi orang. Saya juga nggak mau. Kalau saya ini beda kayak kalian loh. Kalian bisa tulis sembarangan nama investasinya ini. Kalau saya nggak bisa, karena saya ada aturannya. Nanti saya kena bully lagi sama grup-grupnya mereka itu yang ikut investasi itu. Dibilang iri lah, inilah, itulah. Padahal niat kita enggak. Niat kita ngasih tahu aja. Kenapa saya berani ngomong kayak gini? Karena sampai sekarang yang laporan tuh banyak. Yang laporan banyak. Ya, yang laporan ke saya itu banyak masalah investasi ini. Bagaimana cara melaporkannya? Kamu harus koordinasi dulu sama reskrim. Bagaimana caranya? Kamu sudah nikmatin hasilnya belum? Apa yang didapat dari investasi itu? Berapa orang yang ikut sama kamu? Dia mau ketemu. Oh iya, suruh masuk ya. Iya, berapa orang yang ikut sama kamu? Kamu harus tahu. Kalau gitu, kamu nggak akan tahu. Kamu nggak akan tahu investasi itu seperti apa. Silakan kalian mau investasi, kan banyak tuh. Penggadaian ada juga investasi emasnya. Yang kemarin juga dulu ke kantor 80 tahun lebih. Duduk Ji. Duduk dia dulu Bapak ini lah ada masker. Ada. Kemarin udah nggak sempat, janjinya kan Senin ya.
Jadi nggak bisa. Duduk aja. Ini kurang dengar kuping. Nah, ini ngai kasih masker 1 bungkus so. Nah, 1 bungkus. Pakai. Sudah ya, lanjut labnya lagi. Nah,